Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas Pasopan, gimana kabarnya hari ini? Ya, berjumpa kembali ya dengan Pak Herman. Kalau dengan Pak Herman, kita pelajarannya apa? Ya, pelajarannya pendidikan agama Islam. Ya, oke. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari makhluk Allah ya, makhluk Allah yang sifatnya gaib, tidak terlihat oleh mata, tidak bisa diraba, ya, tapi kehadirannya betul-betul ada di sekitar kita. Apa itu? Siapa mereka? Ya, mereka adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, yang pertama kita akan mengenal siapa sih malaikat itu? Ya, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari dari cahaya. Oke. Dari cahaya mereka diciptakan, kemudian mereka berada di sekitar kita, bahkan mungkin jumlahnya ribuan, jutaan atau miliaran. Bahkan mereka mungkin lebih banyak dari kita ya. Bayangkan saja mereka tidak terlihat tapi ada di mana-mana ya. Mungkin saja ketika kita berada dalam suatu ruangan ya, di musola, di masjid, jumlah mereka lebih banyak dari kita. Kita tidak tahu. Oke ya. Baik. Itu tadi sekilas tentang malaikat ya, makhluk Allah yang bersifat gaib, diciptakan dari cahaya ya, berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Oke ya. Baik, sekarang apa perbedaan malaikat dan manusia? Nah, dilihat dari ciri-cirinya ya, kita sama mereka itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Oke, manusia dulu ya. Ya, manusia itu sudah pasti ya. Pertama diciptakan dari tanah, berbeda dengan penciptaan malaikat. Yang kedua, manusia itu bukan makhluk yang gaib. Artinya apa? Artinya bisa kita lihat ya, bisa kita raba ya, bisa kita rasakan ya, dan terlihat wujudnya gitu. Yang berikutnya, manusia itu mempunyai hawa nafsu ya, mempunyai hawa nafsu. Jadi Allah memberikan kita hawa nafsu, bahkan hawa nafsu inilah ya, kalau kita bisa mengendalikannya, kita lebih bisa mulia daripada malaikat. Derajat kita bisa lebih tinggi dari malaikat. Itu ya teman-teman ya. Kita bisa punya nafsu, karena itu kita apalagi kita pengen makan ya, punya rasa lapar, pengen tidur ketika mengantuk, haus ya gitu ya, marah gitu kan. Terus nah, apabila kita bisa mengendalikan amarah kita, maka itu pun kita bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Oke. Nah gitu. Kemudian berikutnya ciri-ciri manusia adalah Allah memberikan kita dua pilihan ya, dua pilihan kepada kalbu kita. Mau pilih yang mana ya? Mau pilih jalan yang benar atau jalan yang tidak benar, jalan yang lurus atau jalan yang berkelok-kelok ya. Artinya jalan kebenaran dan jalan kefasikan ya. Maka dari itu ada manusia yang dia bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya. Tapi ada juga manusia yang durhaka kepada Allah ya. Itu karena kenapa tadi Allah memberikan kita pilihan ya. Allah tuh tidak bersifat diktator, harus ini harus itu, enggak, tapi kita diberikan pilihan. Oke, pilih mana, jalan kebenaran atau jalan keburukan, pilih mana, surga atau neraka, itu terserah kita ya. Oke, kalau malaikat ciri-cirinya apa? Gampang ya, kebalikannya, berarti dia diciptakan dari cahaya, tidak terlihat ya, tidak bisa diraba dan dirasakan ya. Mungkin kita bisa merasakan kehadirannya kalau kita dekat dengan Allah. Wah, kayaknya ada yang bisik ini, nggak boleh ke situ, gitu ya. Mungkin di sana ada bahaya yang menanti kita gitu. Nah, kemudian malaikat tidak diberikan hawa nafsu teman-teman ya, tidak diberikan hawa nafsu. Jadi malaikat hanya bersifat tunduk dan taat saja kepada Allah gitu ya. Ada malaikat yang diciptakan dia khusus sujud aja seumur hidupnya, seumur adanya penciptaan ya, ketika mereka diciptakan sampai kiamat itu sujud aja. Ada yang malaikat yang tugasnya hanya meniup sangkakala kalau nanti kiamat telah tiba, ya itu aja tugasnya ya. Nggak dia tidak melakukan yang lain, itu aja tugasnya gitu. Sampai nanti diperintahkan tiup sangkakala, itu kata Allah, maka ditiup, hancur dunia gitu ya, dan kiamat telah tiba. Oke. Nah berikutnya malaikat tidak diberikan jenis kelamin ya. Jadi nggak ada tuh malaikat laki-laki, malaikat perempuan ya, malaikat yang di tengah-tengah gitu ya, nggak ada. Jadi kalau teman-teman melihat di film-film barat ya, ada malaikat yang bersayap, terbang, cantik gitu kan, atau ganteng. Nah itu
itu hayalan saja. Tapi kalau malaikat bersayap, iya, ya malaikat Jibril itu punya sayap, ya, yang ketika sayapnya ditutupin, ya, maka seluruh jagat raya ini, universe ini akan tertutup oleh sayapnya malaikat Jibril. Baik, gitu ya. Jadi karena tidak diberikan nafsu, malaikat tidak pernah berdosa. Nah, gitu ya. Itu perbedaan kita dengan malaikat. Oke. Nah, berikutnya makna iman kepada malaikat. Baik, kita harus percaya bahwa malaikat itu ada, ya. Kita harus percaya malaikat itu ada walaupun tidak terlihat, ya. Malaikat makhluk Allah yang bersifat gaib. Nah, kita harus percaya dan meyakini bahwa itu ada, ya, karena termasuk dalam rukun iman yang kedua, ya, iman kepada malaikat Allah. Betul, ya. Nah, yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifat tertentu, ya. Dia mempunyai sifat tertentu dan tugas-tugas tertentu yang tadi kata Pak Herman bilang, kalau ditugaskan sesuatu maka itu yang dia tugaskan, tidak pernah membangkang, tidak pernah melanggar perintah Allah. Kalau diperintahkan sujud sejak dia diciptakan, maka dia akan sujud sampai kiamat, gitu. Baik, yang ketiga, yang ketiga bahwa kita harus meyakini bahwa kalau kita itu diawasi terus sama Allah dan gerak-gerak kita diawasi oleh malaikat. Gitu ya, teman-teman, ya. Baik, sekarang malaikat itu ada berapa sih? Banyak sekali malaikat-malaikat yang di dunia ini, ya, yang diciptakan Allah, ya. Nah, yang wajib kita ketahui itu ada 10, ya, 10 jenis malaikat, ya. Teman-teman gampang. Kalau untuk menghafalnya kita ada sebuah lagu, ya. Dulu ada nasyid, ya, nasyid lagu yang menceritakan tentang malaikat. Seperti, ya, malaikatnya Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil, Izrail, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya, gitu ya. Oke, Jibril itu adalah tugasnya tadi apa? Mengantarkan wahyu, ya, kepada para nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jibril, Mikail tugasnya apa tadi, ya? Menurunkan rezeki kepada kita, ya, menurunkan hujan, menurunkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yaitu kerjaannya malaikat Jibril, Mikail, ya. Nah, berikutnya Israfil. Tadi seperti Pak Herman bilang, ada malaikat yang diciptakan melakukan sesuatu hal tertentu, itu aja yang dilakukan. Nah, Israfil ini tugasnya hanya satu, meniup sangkakala, ya. Nah, konon katanya, kata Rasul bilang, saat ini sangkakala itu sudah berada di bibirnya Israfil, ya. Ketika Allah perintahkan tiup, maka langsung akan ditiup, gitu ya. Kayak yang ketiga apa? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ya. Nah, Izrail ini malaikat yang paling serem, yang dihindari, ya, oleh kita semua, tapi kita tidak bisa menghindari. Malaikat pencabut nyawa, ya. Dia akan mencabut nyawa kita sesuai dengan kodok yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan takdirnya, gitu. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar dan Nakir, ya. Mereka yang bertugas bertanya di alam kubur, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, gitu. Kalau kita bisa menjawab, alhamdulillah, ya, kita selamat dari siksa kubur. Kalau enggak, walau alam, ya, seperti apa nanti, berbahaya, ya. Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Nah, Raqib, Atid udah tahu, ya, malaikat yang paling terkenal, ya. Dia mempunyai big data, ya. CCTV-nya kita adalah malaikat Raqib dan Atid, ya, pencatat amal kebaikan dan keburukan. Ingat, ya. Oke, berikutnya malaikat Malik dan Ridwan, ya. Ini malaikat yang fenomenal. Kita akan berjumpa dia di sana, ya, dalam keadaan yang baik, insya Allah. Malaikat Ridwan itu penjaga pintu, ya. Tugasnya hanya menjaga pintu surga, ya. Insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surga, gitu, ya. Nah, malaikat Malik kebalikannya, dia menjaga pintu neraka. Nah, kadang-kadang mereka suka rebutan tuh, ya. Ini masuk ke neraka, enggak, ini masuk surga, ini, ya, tergantung taubatnya kita, gitu, ya. Itu semua, ya, makhluk ciptaan Allah bernama malaikat. Jadi teman-teman, kita harus beriman kepada malaikat karena malaikat itu ada di sekitar kita, ya.
Baik, itu aja yang bisa Pak Herman sampaikan. Selebihnya kalian bisa lihat di home challenge. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang penting tahu malaikat itu seperti apa dan kita harus bagaimana sebagai seorang manusia mengimani malaikat itu harus bagaimana ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Pak Herman, sudah menyimak video pembelajaran pendidikan agama Islam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.